Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Muda dari kelas 2D3 Teknik Informatika B NRP 3120500046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Y2 templating, yaitu materi ke-14, ya mana mata kuliah workshop framework lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Soki Hasanto. Itu langsung saja. Yaitu ada topik pembelajaran, yaitu penjelasan tentang templating, menerapkan templating pada front end, kemudian menerapkan templating pada back end. Nah, apa itu templating? Tema adalah cara sistematis mengkustomasi tampilan halaman dalam aplikasi web. Dengan menerapkan tema baru, penampilan aplikasi web secara keseluruhan bisa diubah secara instan dan secara dramatis. Nah, dalam ini setiap tema disajikan sebagai direktori yang terdiri dari file view, file layout, dan file sumber daya relevan seperti file gambar, file CSS, file JavaScript, dan lain-lain. Nah, menerapkan templating pada backend. Nah, admin LTI adalah template admin responsive yang berbasis framework Bootstrap 3 yang sangat mudah untuk digunakan dari kustomisasi. Fitur responsive menjadikan template ini cocok untuk berbagai macam ukuran layar, dari layar smartphone yang kecil hingga layar desktop. Berikut ini cara menerapkannya. Pastikan terlebih dahulu bahwa komposer kita sudah terinstall. Untuk menginstal admin LTI versi 2, gunakan perintah berikut: php composer par required dmstr y2 admin let asset 2 asterisk. Nah, setelah instalasi berhasil, Anda bisa mencoba tampilan demo template tanpa mempengaruhi project Anda dengan cara menambahkan rule berikut pada config Anda. Nah, kita tambahkan komponen baru, yaitu di view themes path match-nya, ya, yaitu dia mengarah ke template admin LTE-nya. Nah, menerapkan templating pada backend. Nah, pastikan konfigurasi desain ke dalam array komponen. Nah, untuk template basic, file konfigurasi di config.php. Untuk template advance, ya, di front end-nya itu front end config main.php, dan di back end-nya itu backend config dan main.php. Nah, atau untuk mau semuanya, yaitu menggunakan common config main.php. Nah, kemudian langkah menerapkan templating pada front end. Nah, langkah pertamanya dalam merubah tampilan front end pada aplikasi Y2 Advance adalah dengan menggunakan tema apa yang akan menghiasi halaman website kita. Nah, pada tutorial kali ini admin mendownload tema gratis, ya, yaitu dari sini, ya, alfredownload.com. Nah, nih kemudian yaitu di download tema hasil ekstrakannya, ya, dibuat di folder baru pada aplikasi 2 kita, dan masukkan ke folder layout dalam folder views pada front end pada aplikasi kita. Nah, berikut folder baru dengan nama template, perhatikan gambar di atas. Nah, jadi ada template, ya, dibuat folder baru, kemudian copy hasil download tema ke dalam folder template, kemudian ekstrak file tersebut. Nah, buka folder hasil ekstrak, ubah file index.html menjadi main.php. Kemudian kita copy file yang sebelumnya kita ubah dari index.html menjadi main.php ke folder advanced front end views layout, kemudian di replace. Nah, akses halaman front end aplikasi kita terlihat seperti ini, ya. Ini masih belum ada CSS-nya. Kemudian jika mendapati hal yang sama seperti pada gambar di atas, cukup edit sedikit pada file main.php pada folder layouts, ya. Kita link defaultnya ini, ya, default CSS, kemudian cari kode di atas pada file main.php, kemudian ubah menjadi link href default CSS, ya, yaitu real style sheet, tipenya itu text CSS. Nah, kemudian jika sudah, kita coba restart reload, maka akan mendapat hasil yang seperti ini, butterfly. Nah, di sini ada tugas gantilah template project kita, ya, dari sisi front end maupun back end dengan menggunakan template admin LTI untuk back end dan template butterfly untuk front end. Nah, ini karena template-nya sudah terlalu lama, saya menggunakan template lain, ya, dan untuk sebagai hasil dari project akhirnya, ya, jadi saya sudah menggunakan template. Untuk backendnya sendiri saya menggunakan admin LTI, dan untuk front endnya saya menggunakan template lain, ya. Di sini bisa kita lihat ada login, sign up. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini untuk cardnya masih kosong. Nah, jadi simple untuk bagian template-nya. Nah, kemudian di sini untuk backendnya menggunakan admin LTI. Nah, jadi seperti ini. Kita leave logout. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk di sini konfigurasinya sama, yaitu mengubah tampilannya. Jadi yang sebelumnya seperti basic template dari i-nya kita ubah menggunakan admin LTI. Nah, adapun konfigurasinya yaitu di bagian common, ya, common, di bagian config.
Lalu di bagian main lokal. Nah, di sini saya tambahkan formatter juga ya. Formatternya ini menggunakan eh, I8N ya. Ini date formatnya tuh yaitu diawali day, month, dan years. Nah, kemudian menggunakan staging file juga tetap seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan ya. Di sini tambahannya itu menggunakan transport. Nah, ini komponen untuk mailernya. Nah, jadi kalau kita meng-sign up suatu user ya, nanti kita perlu verifikasi di SMTP nih. Nah, di Mailtrap. Nah, itu saya sudah mendaftarkannya ya di Mailtrap sendiri. Mailtrap. Nah, di Mailtrap di sini saya sudah mencoba ya dan berhasil ya di sini. Misalnya coba saya buat user baru lagi ya. Misal kita di sini login ya atau sign up dulu. Nah, di sini kita sign up. Misalnya nama user barunya itu adalah Ahmad Rahmadi misalnya. Ahmad Rahmadi yang usernya itu Rahmadi ya. Kemudian emailnya itu rahmadi@gmail.com misalnya @gmail.com. Nah, lalu kita lihat, kita kasih passwordnya ya. Nah, kita lihat di database kita. Di database kita ini masih loading ya. Oke, masih loading. Nah, di sini sudah, thank you for registration-nya ya. Kita diminta mengecek inbox. Nah, kalau kita lihat di sini di database-nya ya, di sini usernya apakah sudah terinput. Nah, di sini Ahmad sudah terinput namun dia masih statusnya itu 9. Nah, untuk itu kita cek di inbox kita. Nah, di sini sudah ada send baru ya. Nah, ini dari Rahmat. Nah, jadi kalau kita klik ini akan melakukan verifikasi autentikasi. Nah, maka your email has been confirmed ya. Lalu kita cek di database kita, maka statusnya ini akan berubah menjadi 10 atau sudah aktif. Kita lihat. Nah, sudah 10 dan coba kita login ya sebagai Ahmad tadi ya. Kita login. Nah, di sini sudah login juga. Nah, Rahmadi. Nah, di sini fiturnya itu sudah menggunakan Mailtrap ya. Nah, kemudian di sini juga sudah menggunakan virtual host ya, virtual host dari Apache-nya ya. Bisa kita lihat di sini tidak menggunakan localhost 80, tapi di sini ada subdomainnya e-commerce localhost 8081. Nah, itu bisa kita lihat konfigurasinya di bagian sini ya. Ntar Apache terus config extra. Nah, nih di httpd vhost. Nah, di sini saya menggunakan virtual host ya, di mana di sini virtual hostnya itu nih virtual host 8081 ya. Jadi kita cukup mengakses server name-nya ya, localhost ataupun nih e-commerce localhost. Nah, dia akan mengarah ke directory web kita. Nah, jadi seperti ini untuk backend-nya. Nah, jadi seperti itu ini e-commerce ya, dia akan lari ke front end, dan kalau ada subdomain backend e-commerce localhost, nah dia akan lari ke admin. Nah, untuk tampilannya juga sedikit berbeda nih untuk bagian filenya ya. Ini sudah, coba kita tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi filenya, kita tambah 7 file. Itemnya maksudnya kita tambahkan lagi. Di bagian products ya, kita tambahkan. Di sini kita tambahkan misalnya biskuit ya. Biskuit enak dan bergizi. Nah, kita masukkan produk image-nya, yaitu ada di bagian sini ya. Kita masukkan. Nah, kita tambahkan biskuit. Lalu kita kasih harganya 2000 saja. Lalu kita publish. Nah, terus kita tambahkan lagi juga ya untuk produk-produk lainnya. Di sini kita tambahkan produk lain. Nah, di sini kita coba tambahkan yaitu daging ya. Daging wagyu. Nah, misalnya daging wagyu. Daging
berkualitas super misalnya. Berkualitas super. Nah, di sini produk image-nya kita tambahkan ya, yaitu daging. Nah, daging ini kita tambahkan, harganya itu 80.000 misalnya. Nah, kita publish. Nah, ini kita bedakan antara publish dan tidak ya. Ini misalnya kita tidak publish. Nah, kita lihat di sini biskuit ada dan daging tidak ada. Nah, jadi untuk itu statusnya itu publishnya itu meski kita aktifkan dulu, kita update ya. Nah, di sini coba kita publishnya kita updatekan. Nah, baru kita lihat di sini sudah ada. Nah, daging wagyu. Nah, setelah itu kita tambahkan juga lagi ya. Misalnya kita tambahkan wortel ya. Wortel deskripsinya kita kosongkan. Di sini kita kasih wortel dengan harganya itu 4.000 saja. Nah, kita publishkan juga ya. Kita publish, kita save. Nah, sudah tanpa ada deskripsi. Lalu kita tambahkan lagi. Kita create produknya. Nah, di sini kita tambahkan tomat ya, tomat. Nah, kita tambahkan tomat. Lalu kita kasih harganya itu tomat itu 5.000 misalnya. Kita publish. Oke, sudah. Nah, lalu kita tambahkan lagi produknya. Di sini kita tambahkan misalnya bayam. Nah, bayam, tambahkan bayam. Nah, kita kasih harganya itu 5.000 juga ya, 5.000. Nah, kemudian kita coba refresh apakah pagination-nya sudah berfungsi belum ya, karena di sini bisa kita lihat pagination-nya itu sebanyak, kita lihat dulu ya pagination di controllernya, yaitu di front end controller, di set controller ya. Di bagian indeksnya ini kita lihat data providernya, yaitu di bagian sini berarti produk item dan di indeksnya. Nah, indeksnya ini mengambil data dari data provider ya, data dari provider. Nah, jadi sistemnya itu seperti ini. Kita di sini ada action index ya. Action indexnya ini melakukan, di sini ada active data provider. Nah, jadi menggunakan REST juga ya, REST API juga, karena menggunakan active data provider dan SQL injection. Nah, menghindari SQL injection. Nah, di sini ada index ya, yang mana itu berasal dari produk ya, van ini. Nah, dan di sini sepertinya tidak ada pagination untuk bagian ininya. Nah, di sini ada pager ya, link pagernya. Kita lihat di sini menggunakan pager yang berasal dari kelas bootstrapnya. Lalu di produk itemnya ini menampilkan card ya, berupa card. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia kurang lebih seperti ini ya tampilan gambarnya. Nah, di sini menshowingkan berapa banyak itemnya. Nah, kalau kita melakukan buy pun sudah bisa ya. Misalnya kita add to cart. Nah, kita add to cart, di sini sudah ada. Lalu kita add to cart lagi. Nah, sudah ada 3. Nah, lalu kita coba check out ya, kita coba check out. Nah, di sini misalnya kita isi namanya itu Medan. Misalnya ini TMB lah, misalnya TMB Surabaya. Terus stage-nya itu East Java. Nah, misalnya East Java, country-nya Indonesia, zip code-nya itu misalnya segini ya. Lalu kita coba check out. Nah, di sini masih error ya, karena saya bingung rencana mau menggunakan API gateway dari PayPal Client ID, namun tidak bisa. Nah, jadi hanya sebatas itu aja ya untuk aplikasi commerce-nya, tidak sampai ke apanya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengedit profilnya. Ya, misalnya di sini dia alamatnya itu di TMB, yaitu Surabaya tadi. Lalu Indonesia, East Java. Nah, lalu Indonesia. Nah, lalu zip code-nya itu sekian ya, ini misalnya. Nah, coba kita update. Nah, sudah update ya, maka sudah terupdate. Nah, di sini kita lihat di bagian user. Nah, Ahmad Ahmadi ya, di sini Ahmad Rahmadi. Nah, ini seperti ini kurang lebih user address-nya ya, itu di user address. Nah, ini hasil update-nya TMB Surabaya Java. Nah, maka
sudah didapatkan cardnya, sudah di bagian backendnya juga sudah kita lakukan. Nah, misalnya kita coba hapus ya salah satu. Nah, kita hapus, kita delete. Nah, tidak ada lagi bayam di sini. Lalu kita refresh pun sudah tidak ada bayam. Nah, jadi seperti itu. Untuknya di sini ordernya masih. Nah, di sini order juga terbaca ya, Ahmad Ramadi tapi unpaid. Nah, karena PayPal-nya tidak bisa melihatnya. Nah, di sini kita lihat, nah masih statusnya itu unpaid. Jadi seperti itu ya kurang lebih dari proses menggunakan template dari admin LTI, terus saya mengubah beberapa tampilan atau fitur fungsionalnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini, website e-commerce buatan saya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.